Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisu Syahri Ramadan al-Mubarak karya Asy-Syaikh Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita membaca Al-Majlis Tsalis, itu majlis yang ketiga, fi bayani fadail siyam, menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, Syekh berkata, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah, dan setelah itu fasiyamu min afdalil a'mal, maka puasa itu termasuk di antara amal yang paling utama. Puasa itu termasuk di antara amal yang paling utama. Li'anna al-'abda yu'thiru ridha rabbih 'ala syahwati nafsihi. Karena dalam berpuasa seorang hamba lebih mengutamakan keridhaan Tuhannya daripada keinginan dirinya. Jadi puasa itu termasuk di antara amal yang paling utama dalam agama kita, agama Islam. Kenapa? Karena dalam berpuasa seorang hamba lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Fayahrimu nafsahu at-ta'ama wasyaraba wa mushtahiyatiha wa lazzatiha. Dia mengharamkan dirinya, mencegah dirinya dari makan dan minum, dari yang disenangi dan dari yang disukai. Orang yang berpuasa, dia menahan dirinya, mencegah dirinya dari makan, dari minum, dari sesuatu yang dia sukai, yang dia senangi, dari sesuatu yang dicintai oleh dirinya. Waqad yakunu muhtajan ashaddal hajati ilaihi. Terkadang dia memerlukan hal demikian, dengan keperluan yang sangat. Dia perlu makan, dia perlu minum, dia benar-benar ingin berhubungan dengan istrinya misalnya, tapi karena dia sedang berpuasa, dia menahan dirinya dari semua itu. Kal atshanil ladzi tashtaddu hajatuhu ilal ma', seperti orang yang haus yang keperluannya kepada air sangat mendesak. Wa kal ja'i allazi tashtaddu hajatuhu ila ta'am, seperti juga orang yang lapar yang kebutuhannya kepada makanan sangat mendesak. Wa ma'azalika yatruku ta'amahu wa syarabahu wa ma tashtahihi nafsuhu. Meskipun begitu, dia meninggalkan makannya, minumnya, dan apa yang disukai oleh dirinya. Wa huwa mutamakkinun min tanawulihi wa baina yadayhi. Dan yang diinginkannya itu ada di hadapannya, dan dia bisa mengambilnya, ada di depannya dan dia bisa mengambilnya. Walakinahu yatrukuhu ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia meninggalkannya karena semata-mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrabu ila rabbih bi tarki ma'lufatihi wa mushtahayatihi. Dia meninggalkan dia meninggalkannya semata-mata sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bertaqarrub kepada Rabb-nya dengan meninggalkan hal-hal yang sudah biasa dia lakukan, makan, minum dan sebagainya, dan hal-hal yang disenangi oleh dirinya. Walidzalika kana siyamu ahabbal a'mali ila Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka puasa adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fil hadisil qudsi anna Allah jalla wa ala yaqul. Dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah jalla wa ala berfirman, as-saumu li, puasa itu khusus untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan untuknya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya semata-mata karenaku. Wala khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak kasturi. Jadi orang yang berpuasa, dia mencari keridhaan Tuhannya, daripada mengikuti keinginan dirinya. Dia menahan dirinya, menghalangi dirinya, mencegah dirinya dari makan, dari minum, dari segala yang disukai dan dicintai oleh dirinya. Terkadang dia sangat membutuhkan makanan, sangat membutuhkan minuman, dia sangat haus, dia sangat lapar, tetapi dia berusaha untuk tidak makan, untuk tidak minum,
semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara makanan ada di depan matanya, ya, sementara minuman yang dingin ada di depan matanya, tetapi dia meninggalkan semua itu semata-mata sebagai ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan semua itu ya semata-mata untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan demikian dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi hamba yang mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia lebih mengutamakan keridaan Allah daripada memenuhi apa yang disukai dan dicintai oleh dirinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis berfirman, sebuah hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, ya. Kemudian dia meninggalkan syahwatnya, keinginannya untuk berhubungan suami istri. Dia meninggalkan makanannya dan minumannya semata-mata karena takut kepada Allah SWT, semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian kata Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau wanginya minyak kasturi. Wa khulufu fami shaim. Apa itu khuluf? Ya, khulufu fami shaim huwa ar-raihah allati takunu fihi fi asna'in nahar. Khulufu fami shaim yaitu bau mulut orang yang berpuasa yang ada di mulutnya pada saat siang hari. Ya, khulufu fami shaim huwa ar-raihatu allati takunu fihi asna'in nahar. Ini ada yang terlupa ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan khulufu fami shaim? Khuluf artinya adalah bau yang ada pada mulut orang yang berpuasa pada siang hari. Fam artinya mulut, ya. Ya, kenapa keluar bau yang kurang disukai dari mulut orang yang berpuasa pada siang hari? Li khului ma'idatihi min at-ta'am, karena kosong lambungnya dari makanan. Fa yatasa'adu minha abkhiratun fiha raihatun yakrahuha an-nas, sehingga naiklah ya dari lambung itu udara yang memiliki bau yang tidak disukai oleh manusia. Ya, bau mulut orang yang berpuasa, ketika orang yang berpuasa ada bau yang keluar dari lambungnya karena lambungnya kosong dari makanan, sehingga naik uap ya ke mulutnya, dan uap tersebut baunya tidak disukai oleh manusia. Ya, walakinna hadhihi raihata mahbubatun ila Allah. Namun bau ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya indahu atyabu min raihatil miski, dan bau tersebut di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa? Li'annaha nasyi'atun an ta'atihi, karena dia keluar, karena dia muncul lahir dari ketaatan kepadanya. Wa hiya atharun min athari ibadatihi wallahu yuhibbuha, dan dia merupakan satu bekas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintainya. Wa hiya thayyibatun indahu, dan dia baik di sisinya. Wa in kanat makruhatan fi masyamin nasi, walaupun tidak disukai di penciuman manusia. Ya, bau mulut yang keluar dari orang-orang yang berpuasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih Allah cintai daripada minyak kasturi yang wangi. Minyak kasturi adalah minyak yang paling wangi, minyak yang paling wangi di dunia ini. Nah, sementara bau mulut orang puasa, kalau manusia menciumnya itu ya baunya busuk, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena dia bau tersebut muncul karena mengerjakan suatu ketaatan, suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Ya, meskipun orang tidak suka, tapi Allah Subhanahu wa taala suka karena dia muncul karena mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yadullu ala fadli siyam. Inilah di antara yang menunjukkan keutamaan orang berpuasa. Ya, walizalika ujabahu Allah Subhanahu wa taala ala hazihil ummah. Oleh sebab itu Allah wajibkan puasa kepada umat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala senang hambanya berpuasa. Oleh sebab itu ada puasa yang Allah wajibkan kepada umat ini dan juga kepada umat-umat sebelumnya, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang hidup sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wa makna kutiba furida. Makna kutiba dalam ayat dikatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba. Apa makna kutiba? Ai furida, yaitu difardukan, diwajibkan.
Wallahu farada siyama ala hazil ummah. Maka Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa atas umat ini. Jadi Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada umat ini untuk mengerjakan puasa. Hukumnya wajib. Wajib iaitu sesuatu yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan kalau kita tinggalkan tanpa ada uzur maka kita mendapatkan dosa. Wa ja'alahu ahada arkanil Islam, dan Allah jadikan puasa salah satu dari rukun-rukun Islam. Allah wajibkan puasa dan Allah jadikan dia sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam syahadatain, salat, puasa, zakat dan haji. Jadi berpuasa merupakan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa raghaban Nabi SAW fi siyami tatawwu' ziyadatan ala siyamil faridah. Nabi SAW juga mendorong untuk mengerjakan puasa tatawwu', puasa sunnah, sebagai tambahan atas puasa wajib. Puasa kan ada puasa wajib dan puasa tatawwu'. Puasa wajib yaitu puasa dengan datangnya bulan Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, puasa qada, itu adalah puasa-puasa yang wajib Dan ada puasa yang sunnah, di antaranya seperti puasa pada al-ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Hijriah, puasa hari Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud dan seterusnya, itu puasa tatawu. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berpuasa, dan Allah jadikan puasa sebagai salah satu rukun Islam, puasa pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW telah mendorong kita umatnya untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah, sebagai apa? Sebagai tambahan atas puasa yang wajib. Kita lihat bahwa ibadah itu ada ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunnah. Salat, ada salat yang wajib, ada salat yang sunnah. Kemudian puasa juga ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Zakat juga ada zakat yang wajib, ada zakat tatawu, zakat yang sunnah Nabi SAW mendorong kita umatnya untuk mengerjakan puasa tatawu, puasa sunnah puasa tatawu, boleh disebut puasa tatawu, puasa sunnah, puasa apalagi puasa nafilah dan seterusnya, istilah-istilah ini sebagai apa? Ziyadatan ala siyamil faridah, sebagai tambahan atas puasa yang wajib. Lianna siyama mahbubun ila Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbu min 'abdihi an yukthira minhu. Oleh karena itu Allah suka seorang hamba memperbanyak puasa. Kenapa ada puasa wajib? Kemudian di samping puasa wajib ada puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai jika hambanya memperbanyak melakukan ibadah puasa ini. Walakinahu subhanahu wa ta'ala min rahmatihi bi'ibadihi wa takhfifihi anhum lam yafridhu alaihim illa syahran wahidan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kepada hamba-hambanya dan karena dia ingin memberikan keringanan kepada mereka, dia tidak wajibkan kepada mereka berpuasa kecuali 1 bulan saja. Jadi Allah senang berpuasa, Allah suka hambanya memperbanyak puasa, tetapi karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, karena Allah ingin memberikan keringan kepada umat ini, maka Allah tidak wajibkan mereka berpuasa sepanjang tahun. Tidak, Allah hanya wajibkan mereka berpuasa selama 1 bulan saja. Jadi salah satu prinsip dalam agama kita adalah al-yusru as-suhula wa raf'ul haraj, memberikan kemudahan, memberikan keringanan dan menghilangkan kesempitan. Itu prinsip dalam agama kita. Kata Allah Azza wa Jalla, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin memberikan kesulitan bagi kalian. Rasulullah SAW bersabda, innad dina yusrun, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada seorang yang mencoba untuk berlebih-lebihan dalam agama ini kecuali akan dikalahkan oleh agama. Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar, berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan. Berikan kabar yang menggembirakan, jangan berikan kabar yang membuat mereka takut. Begitu juga dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keringanan dalam puasa. Meskipun Allah suka hambanya berpuasa, Allah dorong mereka untuk berpuasa, tapi puasa yang Allah wajibkan hanya 1 bulan saja. Fi sanati, 1 bulan dalam setahun. Wa baqiyatu syuhuril ahada asyar minas sanati yuftiruna fiha insya'u. Dan sisa bulan yang lain, yaitu 11 bulan dalam setahun, mereka boleh berbuka jika mereka mau.
puasa yang Allah wajibkan itu hanya 1 bulan. Sementara 11 bulan yang lain, ya, kalau kita mau berbuka, ya silahkan. Ya. Wa insya'u ziyadatal ajri samu minha ma tayassara lahum. Jika mereka menginginkan tambahan pahala, mereka berpuasa sesuai dengan kesanggupan yang mereka miliki. Jadi puasa yang wajib 1 bulan, dalam 11 bulan yang lainnya itu terserah kita. Kita mau berpuasa silahkan, sebagai tambahan pahala bagi kita, ataupun tidak berpuasa juga silahkan, ya. Waja'alal khiyara lahum fi sa'iri sanati baina an yasumu wa an yuftiru. Allah jadikan pilihan bagi mereka dalam sepanjang tahun antara mereka berpuasa dan berbuka, ya. Walakin siyamuhum ahabbu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Namun puasa mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hasaba ma bayyanahu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min siyamil ayyamil lati haddadaha sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan, ya, berupa puasa-puasa pada hari-hari yang telah ditentukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lihat sauma yaumil isnaini wal khamis, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis, ya. Jadi sepanjang tahun di luar bulan Ramadan kita boleh berbuka dan boleh berpuasa, dan jika kita berpuasa itu lebih baik. Dan Rasulullah SAW telah menentukan hari-hari sepanjang tahun ini untuk kita mengerjakan puasa di dalamnya, ya. Sauma yaumil isnaini wal khamis, seperti puasa pada hari Senin dan hari Kamis, ya. Nah, ini didorong oleh Rasulullah SAW untuk kita berpuasa di dalamnya. Lihat hadis di bawahnya. Fa'an maula Usamah bin Zaidin anahun talaqa ma'a Usamah ila wadil qura fi talabi malin lahu. Dari sahaya Usamah bin Zaid bahwa dia berangkat bersama Usamah ke Wadil Qura untuk mencari harta miliknya. Fakana yasumu yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Maka Usamah ini dia berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Faqala lahu maulahu, maka hamba sahayanya berkata kepada Usamah, ya, lima tasumu yaumul itsnaini wa yaumul khamis, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis, wa anta syaikhun kabir, sementara engkau sudah berusia lanjut. Faqala, maka Usamah menjawab, inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnaini wa yaumul khamis, sesungguhnya Nabi Allah SWT Muhammad SAW adalah beliau berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Wasu'ila an zalika, dan beliau SAW ditanya tentang puasa tersebut. Faqala, maka beliau menjawab, inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnaini wa yaumal khamis, sesungguhnya amal-amal hamba itu diperlihatkan, disetorkan kepada Allah SWT pada hari Kamis. Akhrajahu Abu Dawud, ya. Kemudian ini dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang puasa pada hari Senin dan hari Kamis, ya, di mana Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian ditanyakan, kenapa engkau berpuasa wahai Rasulullah pada hari Senin dan Kamis? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya amal hamba, ya, diperlihatkan kepada Allah SWT pada hari Senin dan hari Kamis. Dalam riwayat yang lain, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah SAW yataharra saumal itsnaini wal khamis, bahwa Rasulullah SAW berusaha berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis, ya. Jadi di antara puasa sunnah itu adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Min kulli usbu', pada setiap pekan. Berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis pada setiap pekan, itu puasa sunnah yang pertama, ya. Saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Yang selanjutnya adalah berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Lihat riwayat di bagian catatan kaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ausani khalili bi thalasin, kekasihku, yakni Nabi SAW, telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. La ada uhunna hatta amuta, saya tidak akan meninggalkan ketiga wasiat tersebut, kata Abu Hurairah, sampai saya mati, ya. Apa itu? Saumi salasati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa, ya, 3 hari pada setiap bulan. Wa salatid duha, juga mengerjakan salat duha. Wa naumin ala witrin, dan tidur setelah mengerjakan salat witir terlebih dahulu. Jadi Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW, kekasihnya Nabi Muhammad SAW, telah memberikan 3 wasiat kepada Abu Hurairah. Apa itu? Berpuasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan salat duha, dan mengerjakan salat witir sebelum tidur, ya.
Abu Hurairah ini seorang penuntut ilmu, dia bergadang sampai larut malam ya memurajaah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau dia memiliki kekhawatiran tidak bisa salat subuh, salat witir, maka diperbolehkan untuk mengerjakan witir sebelum tidur ya. Dan witir lebih baik dikerjakan setelah bangun tidur karena dia salat penutup ya. Tapi kalau orang khawatir tidak bisa salat witir, ditakutkan dia ngantuk atau ketiduran ya, maka dibolehkan witir pada awal malam ya. Nah, jadi di antara puasa yang dianjurkan adalah berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Lihat di bawahnya lagi. Wa an Abi Dzar qala, dari Abu Dzar dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma fi syahri 3 ayyamil bid, 13 wa 14 wa 15. Akhrajahu Tirmidzi. Ya, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk berpuasa dalam sebulan itu sebanyak 3 hari, yaitu ayyamul bid ya, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah ya. Jadi ini juga dianjurkan ya, berpuasa pada al-ayyamul bid, yaitu hari-hari ketika bulan terang ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan ya. Kemudian juga saumi ashri Zulhijjah, berpuasa pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Berpuasa pada tanggal 10 bulan Zulhijjah juga dianjurkan ya. Lihat riwayat di bawahnya, wa an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yasumu tis'a Zulhijjah, bahwasanya Nabi SAW berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, wa yasumu Asyura, dan juga berpuasa pada hari Asyura ya, tanggal 10 bulan Muharram, wa thalathati ayyamin minasyahri, juga 3 bulan pada setiap 3 hari pada setiap bulan, awil isnaini minasyahri wal khamis, atau berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis ya, dalam sebulan ya. Jadi ini diantara bentuk-bentuk puasa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, puasa sunnah ya. Puasa pada 9 Zulhijjah, kemudian puasa Asyura ya, 10 Muharram, puasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu pada al-Yaumul Bid, dan juga puasa pada hari Senin dan hari Kamis sepanjang bulannya. Taib ya, saumi ashri Zulhijjah, saumi yaumi Arafah, dan juga puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah ya. Saumi yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ya. An Abi Qatadah al-Ansari, dari Abi Qatadah al-Ansari ya, anna Rasulullah SAW su'ila an siyami yaumi Arafah, su'ila an saumi yaumi Arafah, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala, maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah ya, puasa pada hari Arafah itu ya menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Qala wa su'ila an saumi yaumi Asyura, kata Abu Qatadah berkata, dan beliau SAW juga ditanya tentang puasa pada hari Asyura ya, puasa pada hari Asyura 10 Muharram ya. Faqala yukaffiru sanatal madiyah, akhrajahu Muslim, maka beliau SAW bersabda, puasa pada hari Asyura tersebut menghapuskan dosa tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Taib. Ya. Jadi puasa pada hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa kecil tahun yang lalu, juga tahun yang akan datang. Puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa-dosa kecil tahun yang lalu. Ya. Wa yaumi qablahu aw ba'dahu, dan juga 1 hari sebelum hari Asyura, Tasu'a, atau 1 hari setelahnya. Ya. Wa man zada ala zalika fa innahu la yasrudu siyama kullad dahri, dan barang siapa yang menambah dari hal itu, dari puasa-puasa itu, maka dia tidak boleh berpuasa sepanjang tahun, tidak boleh berpuasa sepanjang tahun ya. Fa innallaha yakrahu min ibadihi an yasumu kullad dahri, karena Allah ya benci dari hamba-hambanya, yang tidak suka pada hambanya apabila mereka berpuasa sepanjang tahun. Lima fi zalika minal masyaqqati alaihim, karena dalam hal demikian terdapat ya kesulitan bagi mereka, masyaqqah, kesulitan. Wa inna ma yasumuna wa yuftirun, ya sesungguhnya mereka berpuasa dan berbuka. Jadi jangan berpuasa sepanjang tahun ya. Yang paling tepat adalah yasumun wa yuftirun, yaitu berpuasa dan berbuka. Ada hari-hari kita berpuasa dan ada hari-hari berbuka, karena kalau puasa sepanjang tahun terus menerus itu memberatkan ya. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu wa yuftiru alam tidadis sanah.
Nabi SAW beliau berpuasa dan berbuka sepanjang tahun. Jadi ada waktu-waktu berpuasa dan ada waktu-waktu berbuka. Demikian Nabi SAW. Fakana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yuqala la yuftir. Maka Nabi SAW berpuasa hingga dikatakan beliau tidak berbuka. Jadi beliau berpuasa sering banget ya, sampai-sampai dikatakan beliau tidak berbuka. Wa kana yuftiru hatta yuqala la yasum. Dan beliau juga berbuka sampai dikatakan beliau tidak berpuasa. Bimakna annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru minas siyam wa kana yukthiru minal iftar. Dengan makna bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa juga memperbanyak berbuka. Hazihi sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbuka dan berpuasa. Tidak berpuasa terus menerus, tidak juga berbuka terus menerus, tapi beliau berpuasa dan juga berbuka ya. Lihat riwayatnya di bawah. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berbuka. Wa yuftir hatta la naqula la yasum. Dan beliau juga berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Ya. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahri qad illa Ramadhan. Dan aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau ya paling banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Ya, jadi Rasulullah SAW seperti itu petunjuk beliau ya. Beliau berpuasa ya, dan beliau juga berbuka. Dan beliau puasa sebulan penuh hanya pada bulan Ramadan. Dan beliau paling banyak mengerjakan puasa sunnah adalah pada bulan Sya'ban ya. Walhasil, kesimpulannya anna siyama mahbubun ila Allah azza wa jalla. Kesimpulannya bahwa puasa itu disukai oleh Allah azza wa jalla. Walizalika yajibu ala shaimi an yusliha niyata fi siyamihi lillahi azza wa jalla. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa mesti wajib memperbaiki niatnya dalam puasanya lillahi azza wa jalla, semata-mata karena Allah azza wa jalla. Jadi puasa itu dicintai oleh Allah azza wa jalla, sehingga seseorang yang akan berpuasa dia mesti memperbaiki niatnya dalam berpuasa. Dia berniat hanya semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dan keridhaan dari Allah azza wa jalla, dan supaya dia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Wa an yanwiyat taqarruba ila Allah. Dia berniat supaya bisa taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Wa an yasbira ala ma yajiduhu fi siyami minal masyaqqah. Dan orang yang berpuasa hendaknya bersabar ya atas apa yang dia temukan dalam puasanya berupa kesulitan, berupa kesusahan. Orang yang berpuasa dia mesti memiliki kesabaran, sabar di atas ketaatan ya. Kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, kesusahan yang dia hadapi, dia mesti bersabar ya. Dia lapar, dia haus, dia capek, dia ngantuk ya, dia nggak bisa menyalurkan syahwatnya ya. Saat dia berpuasa, dia mesti bersabar menghadapi semua itu ya. Li'annaha fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, karena dia dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesulitan tersebut ya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaihi an yukhlisan niyata wa alaihi an yasbira. Nah, sehingga dia wajib untuk mengikhlaskan niat. Dia juga wajib bersabar. Summa aidan as-siyamu laisa huwa mujarrada tarki at-ta'ami wasyarabi wasyahawati al-ma'kulati awil masyrubati. Kemudian puasa itu bukan semata-mata meninggalkan makanan, minuman dan syahwat ya. Syahwat untuk makan atau untuk minum. Jadi puasa itu tidak sebatas meninggalkan makan dan minum dan berhubungan suami istri. Bukan itu saja puasa itu. Walakinnahu ma'azalika imsakun an kulli ma harramallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi puasa juga menahan diri dari segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan ya. Jadi orang yang berpuasa dia mesti mengikhlaskan niatnya ya. Dia mesti memperbaiki niatnya. Dia mesti berniat untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga harus sabar ya, karena dalam puasa pasti kita merasakan kesulitan, pasti kita merasakan kesusahan ya. Tapi kita bersabar karena kesusahan tersebut terjadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga harus dipahami, puasa itu bukan sebatas menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri. Ya. Tapi juga menahan diri dari segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya.
fasam'u yasunuhu an sima'i ma la yahillul istima'u ilaihi minal ghibati wan namimati wa min sima'il aghani wal ma'azifi wal mazamir. Maka pendengaran dia pelihara dari mendengarkan apa yang tidak halal mendengarkannya, minal ghibati seperti ghibah, yaitu menyebutkan keburukan-keburukan orang di saat orangnya tidak ada, wan namimah yaitu adu domba, ya, menceritakan perkataan seseorang kepada orang lain dan orang lain ini diceritakan lagi perkataannya kepada orang lain. Untuk apa? Untuk menimbulkan, ya, kerusakan di tengah-tengah mereka. Ini namanya namimah, ya. Wa min sima'il aghani, juga menjaga pendengaran dari mendengarkan lagu-lagu, wal ma'azifi alat musik, wal mazamiri, nasid-nasid yang melalaikan, ya. Fa inna hadza muharramun fi tulis sanah, semuanya diharamkan sepanjang tahun. Walakin fi haqqi saimi yakunu tahrimuhu ashadda, dan terkait dengan orang yang berpuasa maka pengharamannya itu lebih berat. Li'annahu yu'assiru ala siyamihi, karena dia bisa mempengaruhi puasanya. Nah, jadi puasa itu tidak sebatas menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Lebih dari itu, dia jaga pendengarannya dari mendengarkan apa yang tidak halal baginya. Musik-musik, nyanyi-nyanyi, disco, joget-joget, tiktokan, ya, dan seterusnya, ya. Juga menjaga pendengaran dari alat-alat musik, dari lagu-lagu yang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kadzalika yasunu lisanahu anil kalamil muharram, demikian pula dia jaga lisannya dari ucapan yang diharamkan, minal ghibati wan namimati, dari ghibah dan namimah, wasabbi wasyatmi, dari mencela dan memaki, wa qauli zur, dari berkata bohong. Wa in kana hadza muharraman fi kulli sana, meskipun ini diharamkan sepanjang tahun, walakinahu fi halati siyami asyaddu tahriman wa a'zamu itsma, namun dalam keadaan berpuasa dia lebih diharamkan dan lebih besar dosanya. Li'annahu yujriha siyamahu, karena dia melukai puasanya, ya, mengurangi pahala puasanya. Orang yang berpuasa di samping dia menjaga pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan, juga menjaga lisannya, menjaga lisan dari hal-hal yang diharamkan. Seperti apa? Seperti ghibah, namimah, mencela, mencaci, mendiskreditkan orang, ya, merendahkan orang, istihza, izdira, ya, juga berkata bohong, berkata palsu. Nah, semuanya ini diharamkan. Ghibah, namimah, mencela, mencaci itu diharamkan sepanjang tahun, ya. Tetapi ketika seorang berpuasa lebih diharamkan lagi. Kenapa? Karena semua itu bisa mengurangi, bahkan menciderai puasanya. Wa kadzalika yasunu nazarahu 'anil nazari ila ma haramallah minan nazari ila nisa, ya, demikian pula dia jaga pandangannya dari melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, berupa melihat kepada wanita-wanita, awin nazari nisa'i ila rijal, atau perempuan yang melihat kepada laki-laki, awin nazari ila suwaril fatina, atau melihat gambar-gambar yang menarik, ya, yang menimbulkan birahi, wal musalsalatil khali'ah, juga sinema-sinema, serial-serial yang cabul, ya, yang di situ banyak dipertontonkan aurat wanita, allati tu'radu fi ajhizatil video atau ajhizatit televizyon, yang ditayangkan di perangkat video ataupun di perangkat televisi. Jadi orang berpuasa ini juga menahan matanya dari melihat hal yang diharamkan, dari melihat wanita-wanita yang buka aurat. Demikian pula perempuan juga diharamkan untuk melihat laki-laki jika hal tersebut merusak puasanya, ya. Juga diharamkan ataupun dia pelihara puasanya dari melihat gambar-gambar yang kurang senonoh, gambar-gambar wanita yang seksi, ya, apalagi di zaman kita sekarang ini di handphone, ya, begitu bertebaran sebanyak-banyaknya gambar-gambar seperti itu di di medsos. Juga sinetron-sinetron yang di situ perempuan-perempuan buka aurat, ya. Fayasunu nazarahu anin nazari fi hazil asya' fi jami'il ahwal, dia berusaha menjaga matanya dari melihat kepada hal-hal seperti ini fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Walakin fi halatis siyami yakunu zalika ashadda, tetapi dalam keadaan berpuasa dia lebih berusaha lagi untuk menjaga matanya dari melihat hal-hal demikian. Li'annahu yufsidu alaihi siyamahu, karena bisa merusak puasanya.
faqad yasumu as-sa'imu wa yashtaddu ju'uhu ya wa atshuhu wa yastaddu ta'abuhu wa laysa lahu ajrun indallahi azza wa jalla. Ya, terkadang orang berpuasa ya berat rasa laparnya dan rasa hausnya dan berat juga keletihannya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah azza wa jalla. Ada orang berpuasa, dia merasakan ya rasa berat yang sangat karena tidak makan dan tidak minum, dan dia juga merasakan keletihan yang sangat parah, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah azza wa jalla. Bisababi annahu sallata lisanahu fil kalamil haram, dengan sebab ya dia membiarkan lisannya untuk mengucapkan ucapan yang haram. Wa sallata nazarahu ala nazaril haram, dia membebaskan pandangannya untuk melihat yang haram. Wa sallata uzunaihi ala istima'il muharram, dia biarkan kedua matanya, telinganya untuk mendengarkan hal yang diharamkan. Dia membiarkan kedua telinganya untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Fahaza fil haqiqati lam yasum, orang ini menurut hakikatnya tidak berpuasa. Wa inna ma taraka at-ta'ama wasyaraba faqat, hanya sebatas meninggalkan makanan dan minuman saja. Fa huwa yat'abu bila faidah, maka dia capek tapi tidak mendapatkan faedah. Fasyamu yashmalu jami'a hazil asya, maka puasa itu mencakup semua ini. Siyamal batni anil akli wa syurbi wa sairil muftirat, berpuasanya perut dari makan, minum dan dari semua yang membatalkan. Wasiyama sam'i an kulli kalamin muharramin, juga puasanya pendengaran dari segala suatu ucapan yang diharamkan. Wasiyamin nazari an kulli ma haramallahu nazar ilaihi, dan juga puasa pandangan dari segala sesuatu yang Allah azza wa jalla haramkan memandangnya. Wasiyamal lisan anin nutqi bil fuhsyi wal atham, dan juga puasa lisan dari mengucapkan kata-kata yang kotor dan dosa. Fatasumu jami'u jawarihi, sehingga semua anggota tubuhnya juga berpuasa. Wa kadzalika tasumu yaduhu wa rijluhu anil masyi ya fima haramallahu wal batshu fima haramallah. Demikian pula dia tangannya dan kakinya berpuasa ya dari berjalan dan ya mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Jadi ketika orang berpuasa ya dia tidak hanya menahan perutnya dari makan dan minum, tetapi juga menahan lisannya dari mengucapkan ucapan yang diharamkan, ya juga menahan matanya dari memandang yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, juga menjaga telinganya dari ya mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, menjaga matanya dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, menjaga tangannya supaya tidak menyentuh apa yang tidak dihalalkan baginya oleh Allah azza wa jalla, juga menjaga kakinya dari melangkah untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Jadi tidak sebatas puasa makan dan minum saja ya, karena banyak orang yang berpuasa dia hanya bisa menahan diri dari makan dan minum. Nah, tentu itu hanya meletihkan, tidak mendapatkan pahala. Fasyamu ibadatun azimatun, puasa itu adalah ibadah yang agung. Iza dakhala fihil insan, jika seseorang masuk ke dalam ibadah ini, fa innahu ya yatajannabu kullama la yatanasabu ma'a siyamihi. Ya, jika manusia telah masuk ke dalam ibadah puasa ini, maka dia menjauhi segala yang tidak bersesuaian dengan ibadah puasa. Mislul muhrim bihajjin aw umratin, seperti orang sudah ihram untuk mengerjakan haji atau umrah. Iza dakhala fil ihram hurrima alaihi asya'u kanat mubahatan lahu qabla al-ihram. Jika dia sudah masuk ke dalam ihram ya, maka diharamkan atasnya beberapa perkara yang sebelumnya mubah untuk dia ya sebelum dia ihram. Jadi orang berpuasa itu seperti orang apa? Seperti orang ihram untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Kalau dia sudah ihram, ada beberapa perkara yang tadinya halal bagi dia tapi setelah ihram haram untuk dia lakukan. Ya, begitu juga dengan puasa. Ya, tadinya ada perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang belum berpuasa, tapi ketika dia berpuasa haram baginya untuk melakukannya. Wa hunaka asya'u muharramatun alaihi fi halatil ihram wa ghairihi. Ada perkara-perkara yang diharamkan atasnya baik dalam keadaan ihram ataupun tidak. Kadzalika shaim. Demikian pula orang yang berpuasa. Hunaka asya' tahrumu alaihi fi waqti siyam faqat. Ada perkara-perkara yang haram atas orang berpuasa pada saat berpuasa saja, kal akli wa syurbi ya, seperti makan dan minum. Wa ma ahallallahu lahu qabla siyam,
dan apa yang Allah halalkan baginya sebelum berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa ada perkara-perkara yang diharamkan baginya atasnya pada saat dia berpuasa saja, seperti makan dan minum. Dia sebelum berpuasa dia boleh makan dan boleh minum, ya. Tapi ada juga yang diharamkan selama-lamanya. Lihat, wa hunaka asya'u muharramatun alaihi daiman. Ada perkara-perkara yang diharamkan atasnya selama-lamanya. Tidak hanya saat puasa, tapi selama-lamanya sepanjang tahun. Walakin yashtaddu tahrimuha fi halati siyam. Tetapi lebih diharamkan lagi saat berpuasa. Fasaimu yajibu alaihi an yura'iya siyamahu an kulli ma yujrihuhu. Maka orang yang berpuasa wajib untuk menjaga puasanya dari segala sesuatu yang bisa mencederainya. Hatta law anna ahadan i'tada alaihi bil kalam fa innahu la yaruddu alaihi. Bahkan kalau ada seseorang yang melewati batas terhadapnya dengan sebuah ucapan, maka dia tidak menjawabnya, tidak menanggapinya. Bal yaqulu inni shaimun, tetapi dia mengatakan saya sedang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam fa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaimun. Jika ada seseorang yang memakinya, mencelanya, maka hendaklah dia mengatakan sesungguhnya saya sedang berpuasa, sesungguhnya saya berpuasa. Fala yaruddu ala man takallama bihaqqihi. Dia tidak membalas orang yang berbicara buruk terhadapnya. Bal yaqulu inni shaim. Ya. Bahkan dia mengatakan saya berpuasa. Fa iza kana la yaruddu ala man ya'tada alaihi. Jika dia tidak menanggapi orang yang menyerangnya, fa kaifa huwa ya'tadi 'alan nas? Maka bagaimana mungkin dia menyerang orang lain? Ya, itu di antara hal yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Ya, dia berusaha untuk menjaga puasanya dari segala yang bisa mencederainya, bisa melukainya. Seperti ketika orang ingin memakinya, ingin mencelanya, ingin menghinanya, dia tidak tanggapi ya dengan celaan yang sama. Dia katakan apa? Ini saimun, ini saimun. Jika terhadap orang yang menyerangnya saja dia tidak menanggapinya, ya, serangan tersebut, bagaimana mungkin dia bisa menyerang orang lain dengan ucapan-ucapan yang buruk, ya. Alhasil anna siyama ibadatun azimatun. Kesimpulannya bahwa puasa itu merupakan ibadah yang agung. Tajibu mura'atuhu wa ihtiramuhu, yang wajib untuk dijaga dan dihormati. Wa an la yakuna al-insanu fi halati saumihi wa fi halati fitrihi ala haddin sawa. Tidak boleh seseorang dalam keadaan berpuasa ataupun dalam keadaan berbuka sama saja, enggak boleh, ya. Mesti kalau dia berpuasa mesti lebih baik keadaannya. Dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga ucapannya, dia jaga perutnya dari makan dan minum, dia jaga pikirannya dari hal-hal yang negatif dan seterusnya. Wa in kana fi halati fitrihi aidan yakhafu Allah azza wa jalla wa yakhsha wa yatajannabu ma harrama Allah. Jika dia dalam keadaan tidak berpuasa, dia takut kepada Allah, dia menjauhi apa yang Allah haramkan, fa innahu fi halati saumihi min babi aula wa ahra. Maka ketika dia berpuasa, maka lebih pantas lagi, lebih layak lagi untuk takut kepada Allah, ya, untuk menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Ya, orang ketika tidak berpuasa, dia menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Dia tidak ghibah, dia tidak namimah, dia tidak mencela, mengumpat, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji, dia tidak cari masalah dengan orang lain. Itu ketika dia tidak berpuasa. Bagaimana lagi kalau dia berpuasa? Tentu dia lebih berusaha untuk menjauhi hal-hal tersebut, ya. Kalau tidak bagaimana? Wa illa fa inna siyamahu yakunu mujarrada ta'abin bila faidah. Kalau tidak dijaga puasa dari hal-hal yang bisa menciderai puasa tersebut, maka ya dia hanya sebatas keletihan yang tidak membawa faedah, ya. Ini al-babus salis, ya. Yang intinya adalah kita berusaha untuk menjaga puasa kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah azza wa jalla, dan juga menerangkan tentang keutamaan berpuasa, ya. Di antaranya adalah bahwa puasa itu bau mulut orang yang berpuasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau wangi minyak kasturi. Kemudian puasa itu merupakan ibadah yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla wajibkan kita berpuasa. Tapi karena Allah maha mengetahui kelemahan kita, maka Allah SWT tidak wajibkan kita berpuasa sepanjang tahun, hanya sebulan, ya. Kemudian bulan-bulan lain
ya 11 bulan, maka kita diberikan pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa. Dan kalau berpuasa itu lebih baik. Dan ada hari-hari yang Nabi SAW anjurkan kita berpuasa, seperti pada hari Senin dan Kamis, berpuasa 3 hari setiap bulan, terutama pada Al-Ayyamul Bid. Begitu juga puasa pada hari Ashura, puasa pada 9 Zulhijjah, ataupun puasa Nabi Daud alaihi assalam. Ya. Kemudian orang yang berpuasa mesti menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya. Ya, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga mulut, menjaga pikiran, menjaga pendengaran dari semua yang bisa menimbulkan dosa dan mengurangi pahala ibadah puasa. Itu inti dari pelajaran yang ketiga ini, atau majelis yang ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.